Bapak Ibu, saudara, kami kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama siapkan setiap hati kita mendatangi Tuhan pada pagi hari ini. Namun sujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kita.
bersatu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagimu ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, yang sudah kau berikan buat kami ya Bapa. Kami boleh berdiri di hadapan Engkau Allah pencipta kami ya Tuhan. Kau tidak hanya meninggalkan kami ya Bapa, tapi Kau menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Begitu besar kasih setiamu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada sebagai kami ada hari ini ya Bapa. Ada yang sudah Kau berikan buat kami, anak-anakmu, umatmu sudah Kau panggil, Kau pilih ya Bapa menjadi milikmu ya Bapa. Itu kami datang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh menerima lawatan-Mu ya Tuhan. Kami juga boleh berbagi kasih dengan anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara seiman kami ya Bapa. Biar hari ini Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Dan segala puji-pujian kami, persembahan kami, kesaksian kami semuanya berkenan kepada-Mu ya Bapa. Jadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu dalam perjalanan. Terima hantar mereka boleh bersama kami dengan kami ya Bapa. Ada yang sakit Kau jamah sembuhkan ya Bapa. Memberikan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami kira boleh duduk diam menjadi murid-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh menerima dengan sukacita ya Bapa. Biar segala apa yang kami kerjakan semua berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Tuhan, saya bersuka cita hari ini kita boleh kumpul bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya mewakili gembala serta jemaat NJD mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu El. Puji Tuhan hari ini
Shalom, selamat pagi. Selamat pagi dalam nama Yesus. Saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan yang mana Tuhan telah pelihara saya sampai hari ini yang berusia 74 tahun. Terima kasih kiranya Tuhan selalu menyertai saya, juga menyertai anak-anak cucu mantu saya. Kiranya menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati.
Hallelujah.
puji dan pujikan Bapa. Hormat kami untuk Engkau sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi dasar ucapan kami Bapa. Ketika kami datang ke rumah-Mu pada siang hari ini, kami yakin dan terlebih lagi percaya Bapa, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap keberadaan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Biar kiranya apapun yang disampaikan, apapun yang diberikan kepada kami terima dengan penuh sukacita. Terlebih lagi kami terima dengan kedewasaan rohani kami Bapa. Sehingga melalui firman-Mu hanya nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar kiranya otoritas dari Allah ada dalam kehidupannya. Sehingga firman yang disampaikan itu adalah kebenaran akan Engkau sendiri Tuhan. Terlebih lagi hati kami Engkau jamah, Engkau lindungi Tuhan. Biar kiranya hati kami terlebih ruangan ini Tuhan, hanya Roh-Mu saja yang beracara. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan memberikan kepada saudaraku, saya pegang tadi di jalan di Gang Along situ ya, ada pohon bagus betul, bunganya ada 3 tangkai. Saya bilang, "Dek, boleh nggak saya minta bunga ini?" "Oh boleh, saya petik, tapi saya minta aku aja." Ya saya minta dengan hormat. "Reni kemana Reni?" "Halo, shalom Reni, tolong pilih." Tadi saya di Gang Along ketemu pohon bunga, ada tangkai juga pohon yang kering, ada bunga yang cantik. Reni mau pilih yang mana? Ya. Yong, coba Yong. Ada yang masih daunnya seger, silakan dulu Reni. Mau pilih yang mana? Yang seger. Ingat tapi masih ada yang mau pilih nggak? Siapa yang mau pilih? Ini kering nih. Siapa yang mau pilih? Dengan cinta kasih, nggak ada yang pilih ya? Ya udah, oke. Kesempatan nggak 2 kali, jadi saya nggak angkat ya, nggak ada yang pilih. Mari shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan waktunya untuk saya melayani firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 17. Nanti saya minta dengan hormat ayat ke-13 Ibu Novi tolong doakan, bacakan. Ayat 14 Ibu Helen, ayat 15 Ibu Reni, ayat 16 Ibu Lukas, ayat 17 Ibu Ayu. Ingat ya, 13 Ibu Novi. 2 Tesalonika, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 14. Ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 16. Lukas. Dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ayat 17. Kiranya penghiburan dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan, terima kasih buat yang sudah membaca dan terima kasih juga yang mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Saat ini saya melihat kekasih saudara kita, sahabat saya Ibu EL ada di tengah-tengah kita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, tadi saya sudah memberikan pilihan kepada saudara untuk memilih ya. Jadi ada bunga yang indah, bunga yang cantik, pasti semua orang kalau mau milih, pilih itu ya. Yang kedua, Iyo milih nggak ada bunganya tapi daunnya masih seger semua. Saudara, ini tidak ada yang memilih, saya tawarkan. Inilah kasih Kristus, di mana yang tidak dipilih oleh dunia saat ini Tuhan memberi. Ini gambaran kita, hidup kita di tangan Tuhan. Ya, Tuhan gak mau memilih yang indah, yang bagus, ya, yang seger, yang kuat, tetapi orang yang tidak berdaya, yang hampir terbuang di dalam dapur api ini tangkai. Ya, karena gak berguna, ya gak saudara? Sebentar lagi akan disapu, dibuang, dimasukkan ke dapur api. Itulah kita, amin. Pada hari ini firman Tuhan berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan yang membenarkan kamu untuk percaya kita kepada Tuhan ya. Yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, dalam kebenaran yang kita percayai. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan saat ini, orang yang mau mempercayai kebenaran yaitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus ya, dia sampai di jemaat Tesalonika. Dia sangat bersyukur hati Paulus melihat Tuhan sudah memanggil dan memilih umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Ya, jauh sebelumnya, ya, mereka dari mula Tuhan katakan sudah Tuhan pilih, ya, dipilih untuk diselamatkan. Inilah tema kita pada hari ini, dipilih untuk diselamatkan. Saya percaya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dia sangat bersyukur, amin. Coba angkat tangan yang sudah dipilih Tuhan, yang merasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang merasa bersyukur, masih ada yang belum tidak bersyukur. Saudaraku, biar dengarkan firman Tuhan terus ya, karena mungkin belum mengerti. Saudara, Rasul Paulus sangat senang, sangat sukacita. Rasul Paulus bersama teman-temannya, dia sangat bersyukur melihat jemaat di Tesalonika dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Nah, inilah seperti tadi, tangkai-tangkai kering yang tidak berguna. Dari mula Tuhan sudah tentukan kita, dia panggil kita untuk kita diselamatkan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sebab itulah Rasul Paulus dia merasa sangat benar bersyukur. Dan dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh. Ya, Tuhan saat ini kita yang ada di sini,
kita juga orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Ya, kita orang yang dipilih, dipanggil dan dipilih Tuhan. Kita ada di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pilih kita dan panggil kita untuk kita diselamatkan di dalam roh. Ingat ya saudara, di dalam rohnya Tuhan. Jadi ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau selamatkan kita oleh rohnya. Jadi di dalam kehidupan kita ditaruh roh Tuhan. Saudara yang terkasih, roh Tuhan itu ya roh yang maha kudus, roh penuh dengan kebenaran. Ya, jadi roh kita, ya daging kita kadang-kadang tidak sejalan dengan rohnya Tuhan, tidak sepaham dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Kadang Tuhan seperti Yunus, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, selamatkan mereka orang di sana. Yunus mau ngapain? Disuruh ke Tarsis ya, kalau tidak salah ke Tarsis apa gitu ya, lupa saya. Akhirnya Yunus melarikan diri dari pandangan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis ya. Nah saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Daging Yunus bekerja, tidak sependapat dengan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Akhirnya dia jauh dari hadapan Tuhan. Dia dihukum oleh Tuhan. Yunus dilemparkan ke dalam laut, ya. Dia dimasukkan di situ ada ikan besar yang memakan dia, yaitu ikan paus. Selama 3 hari dia ada di dalam perut ikan. Nah saudara yang kekasih, roh Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Ya, anak-anak muda ingat ya, dalam hidup kita, kamu yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, menerima baptisan dari Tuhan, roh Tuhan ada di dalam hidupmu. Sebab itu mari kita mau berjalan sependapat dengan roh Tuhan. Kemanapun kita mau pergi, apapun yang kita mau lakukan, tanya Tuhan, apakah Tuhan berkenan hal ini? Ya, kalau kata Tuhan tidak, jangan sekali-kali kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin anak muda. Amin ya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita boleh melihat, karena saudaraku daging kita ini beda pendapat dengan Roh Kudus. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di situ dikatakan, ya dikatakan ayat 5, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara ingat ya, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ini kita buang yang ada ayat firman Tuhan yang ada di dalam Galatia ini, ya saudaraku, itu tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ketika kita menjadi anak Tuhan, saudaraku, kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus, ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, jadi saudara sudah jelas ya. Rasul Paulus waktu itu dia mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika,
bahwa hidupmu yang dipanggil ini dipilih, ya, di mana akan diselamatkan oleh di dalamnya ada Roh yang menguduskan kamu dan kebenaran yang kamu percayai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita mau buat, ya, kan daging kita ini nggak sependapat nih dengan Roh, ya, tapi kita mau buat supaya daging ini juga sependapat dengan Roh. Bisa nggak kira-kira saudara? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Nah, bisa kalau kita mau berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Hidup kita ini tuh kita andalkan Tuhan satu-satunya. Terus kita mencari hadirat Allah di dalam hidup kita, ya. Tuhan memberikan kita hati hamba, hati yang mau menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh dalam tangan Tuhan. Ketika saudara hidup kita ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita memiliki hati hamba, kita bisa sepakat dengan Tuhan. Waktu kita sepakat, Roh itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 14 katakan, untuk itulah Ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Saudara, kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita, kita ini masuk dalam prosesnya Tuhan. Saya ingat dulu katanya anak-anak tahun 70-80 adalah anak bengkel. Benar ya Pak Doni? Anak bengkel. Saudara ngerti anak bengkel? Anak bengkel itu yang ngumpul-ngumpul, ya. Wah, ya, dia di bengkel hidupnya pada saat itu masih benar-benar membutuhkan 100% ke dalam tangan Tuhan, karena mereka tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa. Nah, saudara, tetapi mereka mau menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempercayai saat ini, ya. Untuk itulah Tuhan memanggil kita oleh Injilnya, Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan. Di dalam Matius, ya, itu saya tidak tulis memang. Matius pasal ke-11 ayat 28. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya betul ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi Tuhan panggil kita yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, termasuk anak-anak bengkel ini dipanggil Tuhan sampai hari ini. Ada sebagian mereka yang masih tetap setia kepada Tuhan, dan ada juga, ya, yang sudah menghilang dari Tuhan. Saya lihat salah satunya kemarin waktu meninggalnya, upacaranya udah lain, udah beda, ya. Berarti dia sudah mengundurkan diri dari Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia juga bisa keluar dari hidup kita, ya. Pilihan kita. Kita memilih mau Roh Tuhan tinggal tetap di dalam hidup kita, agar Roh Tuhan mau keluar dalam hidup kita, ya. Kalau Roh Kudus tidak dijaga, dipelihara, ya, diajak ngomong, ya, mulai itu murid-murid kumpul di satu perahu, Tuhan Yesus masuk, nggak disapa shalom Tuhan, nggak disapa. Tuhan Yesus jalan aja masuk ke bawah buritan. Ya, Yesus ada di buritan, nggak ada yang ngajak ngomong. Tuhan Yesus tidur. Apa yang terjadi? Badai datang dalam perahu itu. Ombak besar terjadi, saudara, yang sangat hebat. Mulai murid-murid ketakutan. Lalu dia ingat tadi ada Tuhan. Dia cari guru. Waktu dia ketemu guru, engkau tidak biarkan aku ini binasa. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus baru bangun, ya. Kadang-kala Tuhan Yesus diperlukan kalau kita ada masalah kepepet, baru kita panggil dia, ya. Kalau udah rasanya nggak ada apa-apa, baru kita ingat Tuhan Yesus, kita menjerit. Nah, murid-murid ini belum ada masalah angin badai, dia biarkan aja Yesus, nggak diajak tuh Yesus ada di komunitas dia mau ajak ngobrol apa enggak, tapi dia biarkan sampai Yesus tidur. Mari saudara yang kekasih, karena untuk itulah Tuhan memanggil kita oleh Injil ini, untuk kita sampai mendapat kemuliaan Tuhan. Ketika kita pelihara Roh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita jaga, saudaraku, Roh Kudus itu di dalam hidup kita, sampai hidup kita ini memancar kemuliaan Tuhan. Ya, amin.
kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi kita nggak suram, kita nggak kering seperti bunga ini. Dia kering karena dia tidak mendapat serapan makanan, minuman dari akar sehingga dia kering. Ya. Mari kita anak Tuhan, tubuh kita memang seger, ya, tubuh kita memang masih kuat, tetapi bagaimana dengan roh kita? Ya, perhatikan roh kita. Jangan kita makan buah daging kita terus, saudara. Ya, tetapi kita mau perhatikan untuk roh kita. Karena untuk itu Tuhan memanggil kita, ya, sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan. Tuhan mau muliakan kita, Tuhan mau tinggikan kita, Tuhan mau agungkan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini, ya, supaya kita menang dalam proses. Selama Tuhan pilih kita untuk kita diselamatkan, kita ada di dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Proses pembentukan tadi firman Tuhan, ya, kita sudah baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, ya. Di situ memang dulu waktu kita sebelum dipanggil, ya, kita buka dulu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita ada di tengah-tengah kegelapan dunia. Mungkin kita ada di rawa-rawa, mungkin kita lagi ada di goa, ada di hutan, yang ada lagi tersasar. Tuhan panggil kita, lalu Dia bersihkannya kita. Ya, Dia bersihkannya kita, ya. Dia bersihkan kita. Dia mungkin kita yang kotor, kita diproses pembersihan. Waktu diproses nggak enak, saudara, sakit, ya, sakit karena mungkin tangan kita yang kotor ini dagingnya udah banyak, udah tebal, nggak bisa dibersihin satu hari. Ya, jadi proses ini memang sakit, tetapi dalam pembentukan ini, mari kita mau, saudaraku, supaya kita tetap taat dan tetap setia sampai kita memperoleh kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, apalagi nih ibu-ibu, kita ini yang sudah tua, ayo sampai kita memperoleh kemuliaan, ya, kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini Paulus berkata, ya, akan tetapi ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Paulus, dia dengan diberikannya jemaat di Tesalonika itu orang yang dipilih dari semula, dia boleh melakukan kehendak Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan. Paulus sangat bersyukur. Paulus sangat mengucap syukur, saudara. Jadi kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara, apa yang dikehendaki oleh Allah kadang-kala itu yang kita tidak inginkan. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Baik sakit, susah, senang, gak punya duit sekalipun, ya, kita harus mengucap syukur. Berat, ya, kalau mengucap syukur ada berkat, dapat hadiah, ya, dapat berkat berkelimpahan. Wah, rasanya mengucap syukur itu gampang. Mau dibilang dari hati kayak dari mana? Karena mengucap syukur ini bukan sekadar kata-kata, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, gitu ya. Engkau sudah tolong saya, tetapi dari hati. Dari hati yang paling dalam kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, kita memiliki hati hamba sehingga kita dapat mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Saudara, ketika kita melihat orang yang susah, kita juga belajar untuk mengucap syukur. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, saudara, haleluya. Nah, inilah yang Paulus sangat sukacita, ya saudaraku, sehingga dia katakan, kami harus saudara, harus ini hukumnya wajib, ya, nggak boleh dikurangin, harus selalu, coba bayangin, harus selalu mengucap syukur. Jadi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan, seperti Daniel, ya, dia berdoa,
5 kali sehari dia menghampiri hadirat Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya Daniel ini dia memiliki hati seorang hamba, sehingga setiap proses demi proses pelayanannya Tuhan buat mujizat. Bagaimana dia masuk dalam dapur api, ya, dengan penuh keyakinan dia percaya pasti Tuhan menolong. Bahkan dia katakan sekalipun Tuhan tidak menolong dia, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan dia tempat, ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita bersyukur, ya. Nah, saudara, mungkin ada orang yang belum bisa mengucap syukur di dalam segala hal, ya, mungkin termasuk saya, ya. Segala hal kita harus mengucap syukur di dalam keadaan kepepet, saudaraku. Sepertinya, ya, masalah itu tinggal selangkah yang harus kita selesaikan, pertolongan Tuhan belum datang, ya. Nah, coba bayangin, saudaraku mengucap syukurnya itu di tengah-tengah ucapan syukur, tapi kekhawatiran, ya, kebingungan itu menjadi satu, ya, menjadi satu. Tapi Tuhan mau tetap kita mengucap syukur. Tidak ada embel-embel lagi di hadapan kita, kiri kanan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita juga meminta kepada Tuhan hati hamba saat ini, biar dalam kehidupan kita memiliki hati hamba, ya. Nah, mengapa ada orang yang tidak bisa mengucap syukur? Karena saudaraku, di dalam dia datang kepada Tuhan, dia masih dalam proses anak, ya, kekristenan anak. Kalau kekristenan anak, ya, kadang-kala anak ya masih cengeng, masih nangis, jutek. Ada anak yang pelit kan, ya. Waktu orang gendong anak, punya anak, dipegang apa gitu, mainan, minta dong, gitu, ya. Gak boleh. Anak kecil itu nggak tahu, masih belum mengerti. Jadi dia mementingkan diri sendiri. Lalu dikasih, ayo minta, nggak dikasih, ya, dia pelit. Tapi kita sebagai orang tua apa? Kita ketawa, lucu kan, ya. Lucu banget gitu. Minta, tangannya begini, nggak dikasih. Tapi kita melihatnya lucu. Tetapi kalau kita anak Tuhan, kita memiliki Kristen anak, nggak lucu lagi, saudara. Ya, nggak lucu lagi seperti anaknya Pak Aldi, lucu-lucu, ya. Kayak Jen, lucu dia mau lakuin apa aja kelihatannya lucu. Tapi kalau kita secara rohani di dalam Tuhan, kita harus dewasa di dalam Tuhan, ya. Dan bukannya lucu lagi, tetapi kita mau menjadi orang yang dewasa, orang yang tidak pernah ngambek kepada Tuhan, orang yang tidak pernah marah kepada Tuhan, orang yang tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil saya, proses saya umur 15 tahun, waktu itu lebih, ya. Saya sudah menerima baptisan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Sampai hari ini saya merasakan saya itu nggak pernah stuck yang berhenti dulu, lagi nggak mood, ini dulu, lagi nggak mood. Kecuali waktu di rumah saya melahirkan, saya sakit, waktu itu 3 bulan karena saya tertabrak, ya. Jadi saya diam. Saya juga waktu itu diproses, makanya saya lihat ibu ini, saya udah alami itu, pakai kursi roda, terus pakai tongkat yang gini, pakai tongkat yang 4 kakinya pegang ini, ya. Nah, terus pakai tongkat yang satu, ya. Tapi tetap pada saat itu saya melayani di kursi roda, saya tetap melayani Tuhan. Nah, jadi saudara, mari kita menjaga. Kalau kita memiliki hati hamba, pasti kita bisa menguasai hal-hal dunia ini. Kita singkirkan, kita utamakan pupuk rohani kita menjadi dewasa, pupuk rohani kita menjadi hati hamba yang mengasihi Tuhannya, yang mau taat, yang begitu rajin melakukan pekerjaan Tuhannya, ya. Bapa di sorga adalah Tuhan kita. Kita mau mengasihi Dia, kita mau melayani Dia, kita mau cintai Dia dengan segenap hati. Tadi pujian mengatakan, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap sukacita. Jangan mau, saudaraku, dibayar dengan apapun cinta kita kepada Tuhan, ya. Karena hidup kita ini tidak ada kesukaran yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Hidup kita ini tidak ada kesakitan, aniaya, masalah, persoalan, ya. Kita mau serahkan hidup kita seutuhnya dalam tangan Tuhan. Mari mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-15 katakan,
Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, dikatakan sebab itu berdirilah teguh, ya, berpegang pada ajaran-ajaran, yaitu firman Tuhan yang kita terima, kita mau pegang, kita mau simak, kita masukkan di dalam hidup kita supaya kita semakin bertumbuh sehingga kita menjadi teguh. Ya, saudara, kenapa ada orang yang tidak teguh hidupnya? Ya, karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan Tuhan, manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, saudaraku, firman Tuhan katakan hatinya ini menjauh dari Tuhan. Roh Tuhan undur dari kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu dengan kehendak kita sendiri tidak mendatangkan berkat. Ayat 6, saudara, kita boleh melihat ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Nih saudara, di padang belantara ada semak-semak bulus, tangkai-tangkai yang kering. Ya, dikatakan ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, saudara lihat nih. Sekali lagi nih ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tak akan menjalani datangnya keadaan baik, tidak menjalani datang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus. Saudara, dia akan tinggal di tanah hangus. Ini seperti pohon yang kering dibuang, ya, saudaraku. Nah, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padang itu udah kering, ya, udah asin. Jadi kalau asin, airnya juga asin, nggak bisa kita buat minum, makanya nggak ada penduduk. Ya, jadi mari saudaraku, hidup kita ini kita mau jadikan, kalau ayat 8 di situ katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berdiri teguh karena kita mengandalkan Tuhan. Ada masalah bukan kita datang, Tuhan, ini saya begini nih terjadi, apa yang saya harus lakukan? Ya, saya waktu ketabrak truk, saya ketabrak truk. Saya celentang, tapi saya lihat kaki saya di atasnya ada ban mobil Innova. Coba bayangin tuh, berapa beratnya tuh mobil Innova. Saya di dokter aja, dokter giling-giling, Bu, ini mobil Innova nabrak ibu. Dia bilang, saya kira bajai, katanya. Innova. Waktu saya lihat ban mobil ada di atas, saya bilang, Tuhan, kenapa saya tertabrak? Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Begitu saya terus habis doa, saya bilang, mundur. Wah, dia mundur sekali lagi, gerak. Udah digeleng begini, dia mundur begini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, darah mengalir luar biasa pada waktu itu. Nah, jadi saudara, pada saat itu saya connect sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Mari saudara, kita mau mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang tidak berdiri teguh karena tidak mengandalkan Tuhan, gampang goyah imannya, gampang lari dari Tuhan, ya, gampang meninggalkan Tuhan, gampang kecewa kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah kecewa sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang selalu mengecewakan Tuhan. Jadi kita tidak sependapat dengan jalan bersama dengan Tuhan, akhirnya kita kecewa. Ya. Jadi saudara-ibu yang terkasih, mari kita mau andalkan Tuhan pagi hari ini. Kita yang sudah dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan, kita sangat bersyukur di dalam kehidupan kita. Kalau kita seperti batang yang kering ini, saudara, tapi Tuhan pilih kita, diangkat kita untuk kita diselamatkan. Diselamatkannya apa, saudara? Nanti kita menerima bagian hidup yang kekal, dikasih mahkota, dikasih baju kerajaan, kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Satu kemuliaan Tuhan luar biasa diberikan kepada kita.
Ya, mari saudara, siapa yang mau terima kemuliaan Tuhan, ya, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan, ya, karena tidak ada yang kita andalkan di dalam dunia ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang berkat yang diberikan oleh Tuhan ketika kita dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan, ya. Ayat ke-16 dikatakan ia dan ia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Hal yang pertama yang Tuhan berikan berkatnya, dianugerahkannya kepada saudara dan saya penghiburan yang abadi. Jadi jangan pernah susah, kita diberikan penghiburan abadi, amin. Ada penghiburan abadi dari Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lagi susah, Tuhan, kan dalam Tuhan ada penghiburan abadi, mari Tuhan hibur saya. Pasti kita diberikan penghiburan, amin. Ya, dikasihkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ya, dikasih pengharapan baik kepada kita. Nah, itulah dua hal berkat dari Tuhan. Di ayat 17 dikatakan kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi apa yang Tuhan sudah anugerahkan penghiburan yang abadi, Tuhan katakan kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi dimanapun kita berada, di komunitas kita, di pekerjaan kita, ini perkataan baik selalu keluar dalam hidup kita, amin. Nah, sekali lagi saya juga gak catat ayatnya karena dalam firman Tuhan Paulus berkata begini, apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar dan patut dipuji, itulah yang engkau katakan. Dapat katakanlah itu, ya, apa yang benar, apa yang baik, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang sedap didengar dan patut dipuji. Ya, kalau kita menyerahkan ini dalam hidup kita kepada Tuhan, berkat ini mengalir atas hidup kita, yaitu berkat yang menghibur hati kita menjadi kuat dan kita dapat mampu melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas hidup kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita mau berdoa. WL Singer, coba turun maju. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Mari jemaat kita terus kontak dengan Tuhan, terus menyembah Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kekuatan kita. Dia sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, haleluya, dan juga sumber penghiburan kita. Haleluya. Katakan dengan iman. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa. Katakan
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan penyertaan yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh hadir di rumah-Mu Tuhan Yesus dengan hati berucapan syukur sesuai dengan kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sebagai suatu kewajiban atau sebagai suatu keharusan kami rindu untuk datang di rumah-Mu ya Tuhan. Tapi itu merupakan suatu panggilan kami bahwa kami anak-anak-Mu tinggal di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus, untuk menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Firman yang mengajarkan kami ya Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami ya Tuhan Yesus, memilih kami untuk menyelamatkan kami ya Tuhan, untuk kepujian dan penghormatan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setelah kami dipilih, kami boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak ke kiri, tidak ke kanan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami melakukan apa yang baik, apa yang sedap, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Nya Tuhan, supaya dia menyayang sudah beritakan firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati apa yang menjadi pergumulan dia dalam kerinduannya, pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan, kesehatannya Tuhan Yesus. Biarlah dia boleh berperan lagi dalam gereja kami Tuhan Yesus. Kau utus dia Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau telah mengutus kami semua ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kami semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir di rumah-Mu Tuhan. Kau juga yang tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Yaya. Terus tambahkan hikmat yang daripada Tuhan sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat untuk semua. Amin. Sebentar Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, kedua, perkakas dan pembangunan. Kita menaikkan pujian Aku Diberkati.
jadwal ibadah gereja kita 1 minggu ke depan. Hari Rabu tanggal 13 September jam 7 malam ada ibadah diskon dengan pemimpin pujian Bapak Palino, firman Tuhan Ibu PDM Yayang, dan meeting diadakan jam 7 malam juga ya. Kemudian hari Jumat tanggal 15 September jam 7 malam ada ibadah pria dan wanita gabungan yang pujian Ibu Deborah dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Palino. Meeting juga diadakan pukul 7 malam ya. Kemudian hari Minggu tanggal 17 September jam 8.30 ada ibadah anak, ibadah anak yang berpimpin pujian Ibu Novi, kelas Madia Bapak Ali, dan kelas pertama Ibu Novi. Dilanjutkan jam 10 pagi ada ibadah raya di tempat ini dengan pemimpin pujian Ibu Deborah, singernya Bapak Palino dan Saudari Yoselin, Elsie Ibu Helen, kolektan pertama Ibu Widiati, dan kolektan kedua Ibu Syani. Membacakan laporan penerima persembahan tanggal 3 September. Persembahan pertama 405.000, kedua 245.000, ketiga 75.000, dan ampun pembangunan 200.000. Ya, itu aja pengumumannya. Pengumuman tambahan mungkin Bapak Gubernur. Kalau tidak ada, hari ini jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak yang pulang dulu, kita ada pemeriksaan kesehatan ya, lanjutan yang bulan lalu. Mungkin yang jelek sekarang udah baik ya. Amin. Amin. Tuhan. Ya. Juga terima kasih kepada Ibu EL yang sudah menyediakan makanan ya. Ya, boleh kita Tuhan Yesus memberkati ya. Kita makan dulu ya. Ya, jangan pulang dulu. Sebelum pemeriksaan boleh makan dulu. Jadi hasilnya baik. Oke, sebentar Ibu EL boleh maju ke depan. Didoakan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibu NL diberkatilah kesehatan.
Diberkatilah iman percaya, diberkatilah anak dan cucumu. Dalam nama Yesus, damai sejahtera dari Allah. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan dalam kuasa Roh Kudus menyertai memuaskan juga, menolong dan melindungi kehidupan ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan kembali kita bisa berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yesus berdoa. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang kau berkati hari ini. Pelayanan musik pujian yang suci, doa kolektan singer WL, dimanapun pekerjaan umat hambamu dan para pelayanmu di tempat ini. Kolektan pertama, kedua, kotak kas, kotak pembangunan, baik untuk dana sound system maupun musik. Dalam nama Yesus berkati semua, untuk kepujian, kemuliaan dan kebesaran dan kebenaran. Baik hadiratmu yang Maha Kudus sebagai suatu persembahan yang harum, persembahan yang kudus untuk kepujian, kemuliaan dan kebesaran. Terima kasih Bapak, Kau sudah berkati kami pribadi lepas pribadi, yang melalui hidup kami nama boleh dipuji. Dan terima kasih juga firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, agar kami senantiasa tahu mengucap syukur atas segala perkara dan kehidupan. Sebab itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai umat. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ibu Ami, Ibu Wena, Ibu Dorcas, Ibu Ayu, Ibu En, Ibu AL, Ibu Caca, Ibu Terengga, Ibu Lina, ada Noni, ada Sarah, ada Sally. Kau berkati kehidupan mereka, juga ada Selin.
kehidupan mereka, iman percaya mereka, keluarga juga anak-anak muda ini tahu berterima kasih kepadamu atas segala berkat kasih karunia anugerah yang kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup mereka kami memberi puji dan puji. Kami juga berdoa bagi Bapak Oksi, Bapak Yong, Bapak Ferdi, Bapak Roni, kau berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, peranan mereka, sehingga melalui hidup mereka juga kami memberi puji dan puji. Terima kasih Bapak di dalam surga, kau berkati juga Yuli beserta anak, menantu dan cucunya, pakai hidupnya juga untuk kemuliaan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Gembala, terima kasih kau sudah pulihkan kakinya dan biarlah dia boleh kembali pulih dan kembali sehat untuk boleh melayani Engkau sehingga melalui kehidupannya namun boleh dipuji dan puji. Kau berkati juga Ibu Nyonyo, Ibu Wiwi, bagi hidup mereka juga untuk pekerjaan sebagai nama, tapi juga Milen dan James, juga Pak Bio, kau pakai hidup mereka juga untuk pekerjaan bersama. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kamu. Terlebih lagi pelayanan vaksin kami selama maupun vaksin booster dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikerjakan oleh berhasil bangsa dan negara yang terlepas dari Yesus. Berkati ibadah Biston hari Minggu, hari Rabu. Berkati hambamu yang lainnya. Berkati ibadah gabungan pada hari Jumat yang akan datang. Berkati juga hambamu yang kau percayakan saya. Ibadah tanggal 17 juga kami serahkan dalam tangan. Pelayanan musik, pujian, dan CD, doa presentasi RWL. Jemaatmu, pekerjaan umat hambamu dan para yang bertempat dalam nama Yesus kau berkati. Hingga melalui ibadah minggu depan hambamu saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga ketua beserta anggota panitia yang telah dikerjakannya tempat hotel kita GD tanggal 16 Desember yang akan datang. Seksi konstruksi, seksi dana, pelayanan musik, pujian, dan CD, doa presentasi RWL. Jemaat pekerjaan umat, para undangan, para donatur. Seksi acara dalam nama Yesus kau berkati semua. Dengan melalui perayaan telah dikerjakan tanggal 16 Desember yang akan datang di hotel kita GD. Namamu saja yang dipuji dipermuliakan kita juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT di kami. Terlebih lagi pelayanan vaksin COVID-19 dalam nama Yesus kau berkati. Kau berkati juga Muhammad Firidin di Ukraina dalam keadaan seperti perang, sakit yang masuk ke yang bersedih beri kekurangan, cinta perangkat umum yang kekuatan, mereka yang kekurangan kau limpahkan mereka. Jika sebentar ada pelayanan kesehatan untuk tes kolesterol maupun tes darah, dalam nama Yesus kau berkati semua. Dan jika ada makanan suci dan sediakan suci dan kuduskan menguasai firman, menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan kau berkati tangan-tangan yang terlalu untuk menyediakan makanan ini bagi kami. Terima kasih Bapak. Sementara kami tinggal ke tempat ini setelah panjang perjalanan, jalan segala macam sekarang kami silakan perjalanan untuk kami sepanjang siang, sore hingga malam hari bilang tahun. Pola Allah yang menyertai dan berkati di depan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dan sekarang saudaraku terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.